adakah suatu penghalang jodoh itu telat menghampiri? Ya, Itu Ustaz. Ya. apakah bisa jadi ada, Mbak? Makanya yang kenapa nggak kunjung mendapatkan jodoh itu bisa jadi satu, ya faktor trauma itu juga ada. Mungkin dia trauma karena pernah disakiti oleh lawan jenisnya, atau dulu sempat berpacaran kemudian disakiti, atau bolak-balik putus, dan lain sebagainya. Yang kedua, karena dia fokus ke karir. Biasanya Hmm. begitu. Dia fokus ke karir, akhirnya dia tidak nyadar, oh ternyata sudah teman-teman saya saat reuni pada ngumpul, udah nikah, udah nikah, udah nikah. Nah ini baru sadar, baru ada greget untuk menikah karena fokus ke karir. Nah, jadi itu penghalang keduanya. Penghalang yang ketiga, bisa jadi dia disukai jin juga, Nah, itu Ustaz. ya kan? Nah, disukai jin, ya, apalagi sering mimpi-mimpi yang buruk, ya kan? Maka ketika kasus yang ketiga seperti ini, maka sebaiknya untuk diruqyah. Diruqyah, nanti insya Allah dari ruqyah itu nanti akan membuka kalau memang ada gangguan-gangguan jin yang menghambat eh, dia untuk tidak segera mendapatkan jodohnya, maka jalan dari ruqyah itu insya Allah akan menjadi dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi bisa jadi memang. Tapi begini, Ya. eh, pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan sempurna sebelum kita tanya balik. Apakah tadi tiga itu tadi, kok Anda susah mendapatkan jodoh itu? Apakah Anda dulu pernah hubungan dengan lawan jenis dan trauma? Nah, jawabannya bagaimana? Kalau nanti jawabannya enggak, oke, berarti pertanyaan berikutnya. Kalau jawabannya iya, ya berarti harus kita motivasi, kita semangati. Kita semangati, apa namanya, ada apa itu namanya? Terapi healing, apa itu namanya? Ya, semacam terapi biar orang enggak trauma gitu. Oh ya. Nah, karena ada yang trauma kalau lihat 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 sesuatu, takut ya sampai dia trauma banget. Diterapi. Yang kedua baru pertanyaan, kalau memang ini tidak ada, baru pertanyaan yang kedua. Apakah Anda fokusnya selama ini ke karir sehingga pernikahan itu tidak terbayangkan sedikit pun. Oke, kalau oke dan baru sadar, ya nggak apa-apa, yang namanya baru sadar. Baru setelah itu yang ketiga tadi, apakah Anda pernah bermimpi, mimpi-mimpi yang serem, mimpi di ketinggian, mimpi di air, di sekitaran air, dan lain-lain. Dan lain-lain. Nah, nanti kalau memang ada gejala-gejala seperti itu, berarti diruqyah. Nah, itulah perlunya konseling, ya. Perlunya Hmm. konseling sehingga problem itu terpecahkan. Jadi kita tidak bisa semisal menyimpulkan satu masalah kemudian dengan jawaban langsung. Kayak itu tadi, eh, saya tidak segera mendapatkan jodoh, apa ada penghalangnya? Nah ini Ya. tidak bisa kita jawab secara apa ya? Sekali jawaban tidak Gamblang. bisa. Kita akan korek lebih dalam lagi. Apa sebabnya Anda kok tidak dapat jodoh itu kenapa? Bisa jadi faktor internal atau faktor eksternal. Kalau faktor internal berarti itu tadi trauma atau Health. fokus ke karir. Iya, kalau eksternal berarti mungkin ada gangguan jin. Gangguan jin itu kan macam-macam, Mbak. Ada yang disebabkan karena ya memang jin itu usil, ada yang memang karena sihir. Sihir berbentuk pelet gitu ya. Ada orang yang suka terhadap kita, tapi kita tolak cintanya, akhirnya dia main dukun. Nah, Akhirnya kita dipelet. Bisa juga seperti itu, dan itu terjadi. Nah, jadi dilihat dari kasusnya dulu. Ya dulu. Apa sebabnya dulu dia tidak segera menikah. Jadi nggak bisa kita pukul rata. Seperti itu, Mbak.